semuanya, rekan-rekan hamba Tuhan dan juga jemaat Tuhan yang diberkati oleh Tuhan. Malam hari ini kita akan mulai untuk Zoom pada malam hari ini. Kita akan datang kepada Tuhan, kita akan buka di dalam doa terlebih dahulu supaya Zoom ini boleh berjalan dengan baik dari pujian, penyembahan kita, juga nanti firman Tuhan, dilanjutkan dengan diskusi. Kita mohon pimpinan dan penyertaan Tuhan supaya Tuhan boleh campurkan dan memberkati. Sehingga kita semua yang bergabung dalam Zoom ini boleh diberkati oleh Tuhan. Mari kita akan satukan hati kita. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur kepada malam yang indah ini. Karena kasih, anugerah, dan kemurahan-Mu, Tuhan boleh menuntun, memimpin, bahkan memberkati kehidupan kami sepanjang hari ini. Terlebih sepanjang 1 minggu ini, kami boleh kembali bertemu dalam Zoom ini, untuk kami kembali mempelajari kebenaran firman-Mu, untuk menjadi bekal, di mana kami boleh hidup, di mana kami boleh melayani pekerjaan-Mu. Oleh sebab Tuhan, Kau memberkati untuk acara virtual malam hari ini melalui Zoom, pendalaman Alkitab Tuhan boleh campur tangan memberkati baik hamba-Hamba-Mu yang mengambil bagian dan pelayanan, baik pujian, musik, bahkan hamba-Mu percaya memberitakan firman-Mu, juga yang bertugas sebagai moderator, Tuhan juga campur tangan memberkati, sehingga juga host kami serahkan pasam, bahkan kami menyerahkan untuk seluruh peserta yang akan bergabung pada malam hari ini. Kiranya Tuhan jamah satu persatu, sehingga mereka boleh mengerti, memahami akan setiap kehendak Tuhan di dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami percayakan untuk acara virtual malam hari ini, dari awal, pertengahan, sampai berakhirnya, kami serahkan sepenuhnya hanya di dalam pimpinan berkat Tuhan kami, Yesus Kristus. Kami siap membuka dan memulai acara Zoom secara virtual malam hari ini. Di dalam nama berkat Tuhan kami, Yesus Kristus, kami siap memulai. Semua yang siap katakan amin. Ya, puji Tuhan, waktu selanjutnya kami serahkan pada Bu Priska dan Pak Joko untuk melayani kita dalam pujian. Shalom. Shalom. Salam. Shalom, puji nama Tuhan malam hari Salam. ini. Ya, shalom. Saya tidak bisa melihat satu persatu. Shalom Pak Samadi, shalom Om Petrus, Ya, Mbak Hana, shalom. Mbak Jessica. Salam. Ya. Shalom juga. Mungkin ini ada Pak Barnabas enggak ya? Oh, puji Tuhan. Ya, saya sapa satu persatu nggih. Shalom Bu Listiawati, shalom juga Mbak Esther Yulianti. Salam. Shalom Pak Agus, Timika, Pak Stefanus Samadi. Shalom. Shalom. Ada 11 orang yang masuk ya. Oh, 12, kita sudah 12 shalom orang. Pak Yanus Edi, salam selamat berjumpa kembali Mbak Ruth Istiarsi. Terima kasih. Malam hari ini kita akan mulai acara pendalaman Alkitab dengan tema kerendahan hati. Mari kita akan sungguh-sungguh datang kepada Tuhan, Tuhan yang sudah berkarya, Tuhan yang sudah memberikan kasih yang terindah buat kita. Mari kita satukan hati kita untuk menyanyikan sebuah lagu karya terbesar dalam hidupku. Lewat pujian ini, biarlah kita semakin diberkati oleh Tuhan. Kita akan datang dengan penuh kerendahan hati. Kasih yang terindah, hati yang mulia, hanya bukan dalam Yesusku, pujian dari hatiku selalu di setiap waktu. Tiada pernah berubah kasih-Ku. Karya terbesar
kasih yang terindah, hati yang mulia, hanya ku temukan di dalammu. Pujian dari hatiku selalu di setiap waktu, tiada pernah berubah kasih-Mu. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Engkaulah besar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau bukan bumi. Yesus, Engkau bukan. Katakan sekali lagi, Yesus, Engkau. Yesus, Engkau bukan bumi. Mari kita satu dalam doa. Sungguh Tuhan Yesus, Engkau yang kami kagumi, kami bersyukur punya Allah seperti Engkau. Engkau Tuhan yang melakukan karya terbesar, kasih-Mu terindah, kasih-Mu yang termulia ya Tuhan. Terima kasih buat pengorbanan-Mu, Engkau yang telah mati disalibkan untuk kehidupan kami, untuk keselamatan kami. Kami ucap syukur buat kesempatan sore hari ini Bapak. Dalam nama Tuhan Yesus, kami serahkan setiap pujian kami, ucapan syukur kami, sembah dan hormat kami. Dalam nama Yesus, kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Shalom. Shalom semuanya. Puji nama Tuhan. Kita akan pujikan sebuah pujian Allah kita heran dan besar. Lagu ini dinyanyikan sekali saja, nanti disambung dengan sebelum menerima firman Tuhan, kita akan nyanyikan lagu Rukun Cinta, Rendah Hati, serta Ramah Tamah. Ya. Allah kita heran dan besar, Allah yang heranlah, Allah yang cinta kita semua, berkati dengan limpah, Allah yang heranlah, Allah kita heran dan besar, Allah yang heranlah, Allah yang cinta kita semua, berkati dengan limpah, Allah yang heranlah, Allah kita heran, Allah kita besar, Allah kita heran dan besar,
Allah yang cinta kita semua berkali dengan limpah. Allah yang dirangga. Allah kita berang. Allah kita besar. Hai. Di nama Tuhan kita akan malam hari ini kita akan mendengarkan sebagian kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hambanya. Tapi sebelum itu kita akan bersama-sama, karena tema kita adalah kerendahan hati, kita akan menyanyikan sebuah pujian Rukun Cinta. Lewat lagu ini kita akan sungguh-sungguh lakukan dan saksikan rukun cinta satu sama lain. Rukun cinta satu sama lain, itulah maunya Tuhan. Rendah hati serta ramah-tamah, itulah maunya Tuhan. Saksikan, lakukan, Tuhan ini tak buktinya. Saksikan, lakukan, Tuhan ini tak buktinya. Rukun cinta satu sama lain, itulah maunya Tuhan. Rendah hati serta ramah-tamah, itulah maunya Tuhan. Saksikan, lakukan, Tuhan ini tak buktinya. Saksikan, lakukan, Tuhan ini. Katakan saksikan, lakukan. Saksikan, lakukan, Tuhan ini tak buktinya. Saksikan, lakukan, Tuhan ini. Katakan sekali lagi. Saksikan, lakukan, Tuhan ini tak buktinya. Saksikan, lakukan, Tuhan ini tak buktinya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, demikianlah pujian ini. Kalau kerendahan hati merupakan sesuatu yang diminta Tuhan untuk kita semua. Mari sebelum kita menerima firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hambanya, kami mohon dengan hormat Bapak Joko Prayitno akan berdoa untuk kita menerima firman Tuhan. Semoga kami limpahkan syukur karena keberkatan Tuhan, kesempatan yang indah ini. Tentunya ini bukan semata-mata rancangan dari kami, tetapi semata-mata karena rancangan Tuhan yang menuntut kami. Sehingga kami bisa berkumpul bersatu meskipun dengan secara virtual. Itulah ya Tuhan, Engkau selalu berkati hidup kami, Engkau berkati apa yang menjadi keinginan, cita-cita, kerinduan kami, dan apa yang menjadi rancangan di dalam kami, yang sesuai dan sepadan dengan Tuhan. Tuhan, kami berdoa saat ini dengan sungguh-sungguh kalau sebentar kami ingin dengarkan kebenaran dari firman Tuhan. Tuhan utus hamba-Mu untuk bisa menyampaikan kebenaran daripada firman Tuhan. Hidupkan dari kalimat-kalimat yang mati menjadi firman yang betul-betul berguna untuk kami. Terima kasih kami sambut kebenaran firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan kami yang hidup. Tuhan yang betul-betul luar biasa atas kami. Amin. Terima kasih Om. Waktu sepenuhnya kami serahkan kepada hambanya. Monggo. Asamadi, mic dimut dulu, dimut. Ya. Oke. Oke, selamat malam semuanya. Selamat malam. Ya. Kita bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan telah menolong kita sehingga hari ini kita bisa bersama-sama ada di jam ini. Ya, haleluya. Saya bersyukur hari ini kita akan mendengar kebenaran firman Tuhan tentang di dalam 2 Filipi pasal yang kedua, dan kasih Tuhan, ayat yang ke-5 sampai ayat yang ke-11. Ya, ini tema hari ini adalah kerendahan hati. Nah, saudara, kita akan baca ayat ini dengan baik. Kita
Haleluya. Akan menikmati firman Tuhan. Haleluya. Ya, hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Ya, puji Tuhan. Terus, itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama. Dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi. Dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, tema ini memang tema yang sangat berat kalau menurut saya. Mengapa tema ini berat? Karena tidak semua kita bisa melakukan dengan baik. Termasuk saya, saudara. Sebab apa? Yesus ini kalau tadi dikatakan dalam pujian heran, aku juga heran dengan Yesus. Mengapa Yesus itu? Karena Yesus itu sebagai Allah yang hebat, Allah yang luar biasa, Allah yang dahsyat, Allah yang tidak tertandingi oleh siapapun dan oleh apapun. Tetapi Yesus ini mengambil rupa sebagai manusia. Saudara ya, manusia itu kan lemah. Manusia itu kan banyak kelemahan. Manusia itu banyak hal-hal yang rapuh, saudara. Tetapi Yesus mau mengambil rupa sebagai manusia. Dan ini saudara yang dikasih Tuhan, maka Yesus ini Allah yang menurut kami sangat saya kagumi. Karena apa? Aku kagum. Dan dia mengambil setara dengan manusia walaupun dia Allah. Tapi tidak mempertahankan kealahan itu sendiri, saudara. Ya, yang harus dipertahankan ini loh aku Allah, ini loh aku. Nah sekarang ini modelnya kan saudara punya kemampuan sedikit, skill sedikit, dipakai sedikit, sudah ingin terkenal saudara ya, sudah ingin hebat. Kalau bisa itu dikenalkan semua orang. Ini loh kehebatanku, ini loh kemampuanku, ini loh pelayananku, ini loh gerejaku, ini loh mujizat-mujizat yang aku lakukan. Untuk zaman-zaman seperti ini, saudara, semua berlomba-lomba seperti itu. Aku heran. Berlomba-lomba, saudara, ingin terkenal, ingin berlomba-lomba, hamba Tuhan satu sama lain, ingin berlomba-lomba, ingin diakui, saudara. Dan inilah keadaan zaman sekarang. Tapi kita kembali kepada kebenaran firman Tuhan bahwa Allah yang dia adalah hebat luar biasa. Saudara tidak ingin terkenal. Padahal dia hebat. Nggak dikenal pun dia mesti banyak orang yang mengenal. Saudara, ditutup-tutupi pun dia tetap dikatakan hebat. Karena memang dasarnya hebat. Sebab itu saudara, Yesus itu mengambil rupa merendahkan diri sebagai hamba. Saudara tahu hamba itu nggak ada yang namanya orang menyanjung. Jarang menyanjung hamba. Tapi hamba itu selalu mendapat hinaan. Maka di dalam slide-nya, perhatikan, ditampilkan. Haleluya, kita masuk, saudara, karena kita masuk Natal hari ini, slide. Ini dari Allah berubah keadaan menjadi hamba. Dari Allah menjadi Allah itu kan, saudara punya plat komando. Allah itu punya pencipta. Dia menciptakan apa saja bisa. Dia mau perintah siapapun bisa. Itu Allah. Tapi dia berubah menjadi hamba yang tidak ada harga. Tidak ada nilai. Jadi dulos, keset. Yang selalu direndahkan. Yang selalu dihina. Ini Yesus.
Dan saudara kasih Tuhan nggak ada yang saudara perlu gengsi. Walaupun dia Allah jadi manusia nggak perlu gengsi. Yesus nggak pernah gengsi. Gini, aku Allah jadi manusia, oh gengsi dong, nggak ada. Zaman sekarang saja orang kadang-kala mudah gengsi. Lu aku saya ini levelnya sudah kayak gini kok suruh kayak gini. Orang melevelkan diri. Saudara, orang menempatkan dirinya sendiri. Orang mempromosikan dirinya sendiri. Zaman sekarang beda dengan zaman Yesus. Kalau Yesus dulu mengadakan mujizat, Yesus berkata, jangan bilang-bilang ya, kalau itu yang adakan saya ya. Kamu ngomong, jangan ngomong siapa-siapa ya, bahwa itu saya yang adakan gitu. Itu Yesus. Begitu rendah hatinya dia. Dia nggak mau tampil. Dia nggak mau menonjol. Tapi zaman sekarang, lihat, saudara, hebat sedikit, sudah ingin nonjol. Dan inilah yang mesti hari-hari ini, saudara kasih Tuhan, kita berubah dalam kehidupan kita. Kita teladani Yesus yang menjadi hamba. Yang hamba itu seratnya, karena waktunya singkat, lanjutkan. Nah, slide-nya, perhatikan. Tanda-tanda seorang hamba, slide. Yang pertama, saudara, rendah, hina. Dia lahir di palungan, hina. Dia nggak menunjukkan seorang raja yang hebat. Makanya saya belajar dari Tuhan Yesus ini dalam sejarah pelayanan. Walaupun saya bilang, seandainya Tuhan itu bawa saya terbang tinggi sekalipun dipakai apapun, aku ini tetap hamba yang harus mengabdi. Aku nggak boleh berubah menjadi tuan pengatur. Ya, tapi saya hamba yang mengatur, yang diatur oleh Tuhan. Hina, saudara. Rendah. Dan bukan berarti rendahan. Yesus bukan rendahan walaupun dia rendah. Walaupun dia hina. Sengaja, memang sengaja. Yesus sengaja menempatkan. Biar orang tahu. Biar orang sadar. Biar manusia sadar. Ini loh, aku yang Allah Kosok kamu yang manusia banyak kelemahan dan kelemahan. Ini taruna talent. Itu sebetulnya bukan untuk kesombongan, tapi untuk semakin merendahkan diri di hadapan Tuhan. Sehingga kita ini semakin dipakai. Maka Tuhan tadi dikatakan dalam ayat selanjutnya bahwa dalam Filipi tadi, layak dia ini disebut Allah. Maka layak semua lutut bertelut. Layak semua lidah mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan. Layak orang seperti itu mendapat sanjungan. Layak orang itu mendapat pujian. Karena apa? Yesus merendahkan. Dia rela hina. Dia rela turun pangkat hanya untuk menyelamatkan manusia. Dia rela hina karena menyelamatkan manusia. Dia rela direndahkan oleh karena jiwa-jiwa supaya diselamatkan. Dia rela miskin, hina, tidak punya apa-apa. Karena hanya ingin menyelamatkan jiwa-jiwa. Ini yang mesti kita bangun hari-hari ini. Menyelamatkan jiwa, rela berkorban. Apapun itu untuk jiwa-jiwa. Menyelamatkan jiwa, rela kita belusukan. Maka Yesus ngajar kita ke desa, dari desa-desa ke kota. Desa ke desa, kota ke kota. Zaman sekarang, saudara, hamba Tuhan jarang ya. Yang kadangkala penginjilan door to door dari desa ke desa, kota ke kota. Sekarang misi ini bergeraknya malah ke gereja-gereja, saudara. Khotbah di gereja-gereja. Bukan misinya itu penginjilan di desa-desa, di mana tempat-tempat yang rendah, di mana tempat-tempat orang hina, di mana tempat-tempat orang yang membutuhkan pertolongan.
Sekarang ini sudah mulai jarang yang berani seperti itu, saudara. Dan hari ini kita akan bahas itu. Dan yang kedua, saudara, mendahulukan kewajiban dibanding hak. 1 Korintus 9 ayat yang ke-15. Mendahulukan kewajiban dibanding haknya. Tetapi aku tidak pernah mempergunakan satupun dari hak itu. Aku tidak menulis semuanya itu supaya aku pun diperlakukan juga demikian. Sebab aku lebih suka mati daripada sungguh kemegahanku tidak dapat tiada siapapun juga. Sudah, Anda Yesus telah menjadi teladan kita dari Bapa yang di surga. Walaupun tanggung jawab itu berat, walaupun tanggung jawab itu menyakitkan daging, ambil itu sebagai untuk tanggung jawab, mendahulukan kewajiban. Hamba itu mendahulukan kewajiban, bukan upahnya dulu. Kalau zaman sekarang, para hamba-hamba Tuhan lulusan teologi kadangkala saudara ya dia berpikir, waduh, pelayanan susah ya, kewajibannya belum dilakukan sudah ya tentang pelayanan, mestinya kita mendahulukan kewajiban. Kemarin hari apa itu, Senin, saya penginjilan door to door di beberapa tempat sampai malam ya. Orang kanker, orang susah, orang yang menderita, sakit nggak sembuh-sembuh. Ini orang Muslim semua. Saudara, mereka membutuhkan kehadiran kita, membutuhkan Yesus. Dan saudara, secara manusia, ya memang capek. Hari Minggu kita ke Temanggung, ya misi, kita rombongan ke sana, kita menjadi berkat di sana. Hari Senin sudah ada jadwal kita mesti melawat menginjilan door to door di beberapa tempat. Secara manusia capek, saudara. Haleluya. Tetapi saya tahu ini kewajiban yang harus saya dulukan dibanding hak saya untuk tenang, dibanding hak saya untuk saya santai, dibanding hak saya untuk saya nyaman di rumah, enak-enak tidur, menikmati. Tuhan sudah ngajarin kita mendahulukan kewajiban. Yang harusnya Yesus dimuliakan di sana di surga, tapi dia rela turun menjadi manusia. Dia menderita hanya karena menyelamatkan kita. Manusia yang hina, yang rendah ini, tapi diangkat oleh Tuhan. Saudara, yang ketiga, tidak mementingkan diri. Saudara, mementingkan diri ini bersifat tentang egois. Ya, tidak egois. Belajar jadi orang Kristen nggak egois. Belajar dari orang percaya tidak egois. Yesus tidak egois mementingkan diri sendiri. Yesus tidak pernah menolak jenis pelayanan. Yesus tidak pernah menolak apa yang mesti dikerjakan, ditugaskan oleh Bapa. Dia tidak mementingkan diri sendiri. Dan kita perlu belajar, saudara. Ya, supaya kita ini hidup, jangan sampai sebab aku telah turun dari surga bukan untuk melakukan kehendakku, tetapi untuk melakukan kehendak Dia yang telah mengutus aku. Dan ini yang menurut belajar. Kita dipercaya Tuhan. Kita dipanggil Tuhan, dipilih Tuhan. Lakukan tugas kita untuk menyelamatkan jiwa. Ya yuk jangan kendor. Pak Joko jangan kendor. Ayo semangat cari jiwa. Di sana jiwa-jiwa sedang menangis. Di sana jiwa-jiwa sedang menunggu kehormatan yang dari Tuhan itu. Mari kita sharekan kepada mereka. Hanya Yesus juru selamat itu. Amin. Saudara kasih Tuhan. Oleh sebab itu mari belajar hidup ini sungguh-sungguh kepada Tuhan. Yang selanjutnya, saudara, slide-nya tampilkan saja. Lanjutkan. Ya, yang keempat. Mengabdi sampai mati. Ya, haleluya.
Yesus berkata dengan jelas, aku datang untuk melayani, bukan untuk dilayani. Artinya aku datang, Yesus datang untuk melayani jiwa-jiwa sampai akhir hidupnya. Mari kita belajar hidup. Dan kita ambil ini. Tuhan, aku hadir di dunia. Aku hadir di Cilacap. Aku hadir di Sugihmane. Aku hadir di mana saja. Aku datang untuk melayani Tuhan. Aku datang untuk menyelamatkan jiwa-jiwa. Aku datang untuk membawa jiwa-jiwa. Apa sih yang kita banggakan di dunia ini, saudara? Harta, kekayaan, jabatan. Semua tidak akan ada artinya jikalau kita ini tidak punya nilai di hadapan Tuhan. Yaitu kita memberi tanggung jawab kita kepada Tuhan. Menyelamatkan jiwa-jiwa. Karena saudara kasih Tuhan, kalau kita mengejar harta, kita akan semakin terseret dalam kesusahan. Kalau kita mengejar hal dunia ini, kita akan semakin terseret dengan kesusahan dunia ini. Dan semakin hari kita akan semakin tidak seimbang dalam hidup kita. Dan kita semakin hari tidak akan diberkati Tuhan. Saudara, dalam konteks sombong atau rendah hati, ayat selanjutnya saudara, kita akan belajar, bisa tampilkan. Ya, terus slide-nya. Slide. Ya. Allah menentang orang yang congkak. Setiap orang yang tinggi hati adalah kekejian bagi Tuhan. Sungguh ia tidak akan luput dari hukuman. Siapapun orangnya, kalau engkau, kita semua sombong di hadapan Tuhan, maka tidak akan luput dari teguran Tuhan, hukuman Tuhan. Saudara, oleh sebab itu mari belajar rendah hati. Walaupun kita dipercaya banyak hal, tapi kita tetap rendah hati. Hari-hari ini kami dipercaya ya satu persekutuan yang setiap bulannya ini tidak sedikit uang yang dikeluarkan, saudara. Itu besok Natalan itu di Korem itu kita mengeluarkan dana sekitar 20 jutaan. Ya, saudara, dipercaya untuk persekutuan, yaitu kolonel, ada tentara, pokoknya mayor, semuanya. Dan kita bersama mereka angkatan darat. Tetapi saudara, saya tahu dan persis bahwa saya hanya dipercaya di situ. Dan tidak ada satupun yang perlu dibanggakan. Kesombongan itu akan membahayakan diri kita. Kalau engkau sudah mulai sombong, itu akan bahaya untuk dirimu. Karena hukuman menanti kita. Dan saudara, hari ini kita belajar sungguh-sungguh dalam kehidupan kita. Jangan sampai kita sombong. Hei manusia, telah diberitahukan kepadamu apa yang baik dan apa yang akan dituntut Tuhan daripadamu. Selain berlaku adil, mencintai kesetiaan, dan hidup dengan rendah hati di hadapan Allah. Hanya itu yang kita miliki hari ini. Hanya itu yang mestinya kita targetkan hari ini. Yaitu kita setia sama Tuhan. Kita rendah hati. Kita mencintai Tuhan lebih sungguh-sungguh dalam kehidupan kita. Sampai sombongan itu akan, saudara, menguasai kita. Jangan sampai apa yang Tuhan percayakan menjadikan kita sombong di hadapan Tuhan. Sehingga kita mulai hitung-hitungan sama Tuhan. Nah, kita mulai hedan, baik waktu, tenaga, maupun keuangan kita. Jangan sampai kita mulai terjerumus dalam kesombongan itu. Ketika Tuhan beri tanggung jawab kepada kita, mestinya kita lakukan dengan sungguh-sungguh, penuh tanggung jawab. Tuhan Yesus memberkati kita. Haleluya. Amin. Amin. Kami serahkan. Haleluya. Ya, kami serahkan moderator. Banyak. Ya, salam. Salam. Ya, selamat malam semuanya. Kita akan mulai dalam sisi tanya jawab.
Silakan yang mau bertanya, kami berikan kesempatan untuk bertanya. Mari dipersilakan yang mau bertanya. Bisa memberi angkat tangan nanti biar dari kami yang menunjuk dengan moderator sehingga biar berurutan. Bu Titi, Bu Ruth Sulasmi, Kakak Supriyati, Kakak Alvida, silakan kalau mau bertanya. Atau Pak Agus. Bu Eni Ningsih yang sudah buka kamera, silakan kalau mau bertanya. Dimut dulu. Diamut, Bu. Iya. Halo. Silakan, Bu. Ya, salam. Iya, mau bertanya. Itu tentang penginjilan ya. Bu, pernah kita tim itu memberitakan Injil ya ke orang Muslim. Terus dia juga sudah dibaptis. Ibu-ibu sudah tua, umurnya sekitar 65. Tapi karena dia takut sama anak-anaknya, sekarang dia sholat lagi, ke masjid lagi. Terus itu yang menginjili, itu yang kita menginjilin itu kan ada saudaranya itu. Lah saudaranya tuh tanya sama saya, bingung, ini gimana ya Bu Erni, itu kok mendua hati, udah dibaptis kok masih takut sama anaknya, akhirnya ke masjid lagi, terus sholat lagi. Nah, itu kita harus bersikap bagaimana terhadap ibu-ibu itu. Itu aja sih. Silakan Pak Samati untuk menjawab. Oke. Ya, puji Tuhan, Bu Erni. Ya. Ibu itu tadi untuk kembali kepada Tuhan. Dan nanti kita akan ingatkan, kita memberitakan firman kembali. Bahwa hanya ada satu juru selamat, yaitu Tuhan Yesus. Ya, nanti kita akan kasih tahu buat dia. Jadi mungkin dia karena takut. Banyak yang terjadi seperti itu, tapi hatinya sebetulnya masih ke Yesus, tapi karena lingkungan dan sebagainya bisa saja itu terjadi. Ya. Tapi hatinya masih percaya Tuhan Yesus sebetulnya. Hanya mungkin karena hari ini tidak ada mendekati, artinya belum, sehingga mungkin belum artinya belum cair, dirinya itu belum ada yang bisa dapat keterangan yang jelas begitu. Jadi mesti kita datangi itu. Ya. Oh ya. Nanti kita kapan-kapan kita datangi lagi ya Pak. Iya. Iya, pasti itu mesti harus didatangi Bu, pasti. Ya. Oke, terima kasih. Bu Erni, saya boleh mendapatkan sedikit tentang memang kadang rasa ketakutan itu ada. Tapi karena saya dulu kan dari Muslim, jadi saya tahu bagaimanapun itu kadang-kadang kita nggak berani. Tetapi kalau hati kita percaya sepenuhnya, kita bisa kadang nggak berani, tetapi kita butuh kekuatan dari orang lain. Jadi kita harus menguatkan dia. Jangan bilang kenapa begitu gitu. Tapi kita harus berani menguatkan, karena orang itu butuh kita. Jangan sampai melemah imannya lagi. Begitu ya Bu Eni. Ya, Bu. Masih perlu ditanyakan. Tapi malam ini pertanyaannya tentang kerendahan hati. Jadi saya mohon bertanyanya tentang kerendahan hati. Silakan untuk yang lain. Halo. Mungkin masih pada malu atau takut atau bagaimana ya.
Ini Pak Yohanes Edi ini mungkin mau tanya. Oh ya, Pak Yohanes Edi yang sudah buka kamera. Silakan Pak. Ya, salam. Terima kasih Pak Samadi. Salam. Mang, kerendahan hati memang susah juga sih. Nggak semua orang bisa melakukan, Pak. Masalahnya dalam bentar. Mana tadi? Ya, kalau kita nggak rendah hati, Tuhan tuh nggak sayang pada kita. Tuhan menganjurkan kita rendah hati, tidak sombong, tidak congkak. Rendah hati itu gimana sih? Nah, itu rendah hati waktu kita difitnah, caci maki, bisa kita rendah hati. Bisa kita ngampuni. Itu kerendahan hati. Saat kita dimaki, waktu kita salah difitnah, habis-habisan waktu di dalam gereja, jadi pengerja, bisa nggak bisa belajar rendah hati? Itu kerendahan hati yang benar. Rendah hati Tuhan menganjurkan kita harus rendah hati. Kalau kita rendah hati berarti kita nggak sayang Tuhan. Tuhan nggak menyayang kita kalau kita nggak rendah hati. Itu Tuhan perintahkan benar-benar itu. Dan kita baca tadi kalau kita nggak rendah hati, Tuhan nggak sayang pada kita, nggak menyayang kita. Tapi belajar rendah hati memang sulit. Bagaimana kalau kita diusir orang tua waktu kita percaya Tuhan Yesus, waktu kita difitnah orang, dikeluarkan dari kerjaan, kita jujur malah dikeluarkan dari kerjaan. Kadang kita jujur, bisa kayak yang mampuni. Rendah hati itu memang susah. Itu saya. Bisa nggak kita rendah hati? Memang kita belajar dan belajar, harus belajar. Terima kasih. Oke, Pak Edi nggak bertanya? Sebagai tambahan aja. Oke, sebagai tambahan. Silakan ya yang lain. Kita belajar bersama kerendahan hati. Memang Oke. Dia aja kerendahan hati apa? Dia seperti sebenarnya dia di Allah. Dia mau sendiri datang ke dunia itu menyelamatkan orang-orang yang berdosa. Bukan orang yang benar loh, tapi yang berdosa. Rendah hati. Dia sebagai manusia 100% dan Allah 100%. Gitu. Makanya itu. Ya silakan untuk yang lain kalau mau bertanya. Kita selalu belajar rendah hati itu benar-benar sungguh-sungguh. Bisa nggak kita melakukannya saat ini? ENERATION Ministry. Nah, itu aja coba kita bisa nggak kita waktu kita dicaci maki, difitnah, saat kita nggak salah, bisa nggak kita belajar rendah hati? Kita pertanyaan, kita nggak bisa nggak? Itu aja. Atau pelayanan untuk menangkan jiwa. Saat kita menangkan jiwa, kita malah diusir. Bahkan diusir dari kampung kita. Tidak boleh tinggal di kampung kita. Nah, itu kerendahan hati. Bisa nggak kita menerimanya? Saya nggak melakukannya. Ya. Ya, silakan. Pak Samadi mau nanggapin? Ya, memang rendah hati itu kan proses. Jadi untuk rendah hati itu butuh proses. Proses itu mesti tantangan dan ujian. Prosesnya adalah diperhadapkan dengan orang-orang yang tidak membuat kita sabar. Yang membuat orang yang selalu menyakiti kita. Ini prosesnya memang kayak gitu untuk rendah hati. Dan rendah hati itu adalah prosesnya adalah kita memang direndahkan. Artinya memang sengaja direndahkan oleh orang lain. Baru kita kelihatan rendah hati atau tidak. Ya kayak gitu. Ya, itu adalah kalau kita rendah hati, mesti walaupun kita itu direndahkan, kita mesti nggak akan ya membalas dengan apa yang dia lakukan. Kita tetap bisa bersyukur. Kayak gitu. Ya, ini proses. Jadi rendah hati nggak tiba-tiba datang.
Saya sendiri ngalami proses bertahun-tahun untuk rendah hati. Ya, jadi itu proses. Dan seiring dengan proses itulah yang membuat kita itu akan kelihatan kualitas hati kita. Ya. Ya, silakan yang bagi yang lain. Yaitu Bu Sulasmi yang udah buka kamera. Silakan ada pertanyaan dibuka mic-nya ya. Silakan Bu Sulasmi. Puji Tuhan. Saya mau sedikit untuk bisa menguatkan iman saya ketika saya pernah ya kejadian hari ini saja sudah baik-baik, sudah manis-manis, sudah membimbing sedemikian rupa, membawa orang kepada kebenaran, tetapi orang itu malah katakan, aku nggak mau, gitu. Aku nggak mau telepon, nggak mau WA, nggak mau ngomong, nggak mau ketemu, nggak mau dan lain sebagainya, nggak mau terhubung, gitu. Nah itu serasa seolah-olah memberi, tetapi tidak diterima, bahkan coro Jawanya malah ditamplek kayak gitu ya. Nah itu rasanya, rasanya nangis. Nggak bisa bilang apa-apa, cuma nangis. Nah, itu saya berusaha untuk bisa menguasai diri. Tetapi air mata ini tidak bisa dibendung, ngalir. Nah, ketika orang itu tanya, ngapain nangis? Nggak apa-apa. Orang memberi nggak diterima itu loh, jadi nangis kayak gitu. Nah, bilang, saya yang salah gitu. Bukan masalah salah dan tidaknya, tetapi kita harus berhikmat ketika diberi pastinya harus diterima kan gitu. Akhirnya juga membuat diri saya untuk hilang sukacita, Bu. Jadi susah untuk senyum. Kok berat gitu, waduh kok nggak bisa senyum, Tuhan saya nggak mau kehilangan sukacita. Nah seperti itu bagaimana? Apakah itu merupakan merupakan kurang menguasai diri atau bagaimana? Mohon pencerahannya, Pak. Ya, silakan Pak Samadi untuk pencerahannya. Iya. Kalau memberi tidak diterima. Ya, saya Pak. Bu, kita memberi ya, itu etikatnya adalah tujuannya untuk Tuhan. Ya. Kalau tujuannya untuk Tuhan, kita ini diterima atau tidak, itu bukan urusan kita. Itu sudah bagiannya Tuhan. Kalau ya, jadi itu yang membuat kita lega. Saya pernah melayani, nggak ada yang datang. Nggak ada yang datang. Sudah jauh, jalannya jelek, jeblok, jatuh berkali-kali. Haleluya. Jauh 25 kilo, Bu, dari rumah. Haleluya. Kalau secara manusia kecewa nggak, Bu? Udah datang, jeblok, sudah blok, nggak jelas, tapi nggak ada yang datang, Bu. Nah itu loh, Pak. Tapi saya sudah melakukan. Nah, saya sebenarnya ini, tadi dalam hati. Jadi tadi kata. Tetapi nangis, air mata keluar, itu loh, Pak. Itu ya, bagaimana itu? Ini nangis itu wajar, Bu. Saya juga nangis, Bu. Tapi saya punya konsep. Aku yang penting sudah melakukan tugas saya. Ini tugas saya, ini kewajiban saya. Itu sudah saya lakukan. Jadi kalau dia mau terima atau tidak, itu bukan tanggung jawab saya lagi. Sehingga kita plong, Bu. Oh, gitu. Lalu yang kedua, saya nangis juga. Kasihan dia. Kasihan. Nangisnya itu penangis kasihan dia loh, Bu. Kasihan dia. Iya, itu dia nggak butuh kebenaran. Kayak gitu loh. Nah, ini yang membuat kita tetap sukacita, Bu. Kita nggak putus semangat. Jadi nanti kita berbuat lagi gitu loh, Bu. Okay. Jadi itu sering. Saya ini, Bu, dalam ibaratnya ya, Bu, dalam kita berbuat kasih. Iya. Baru-baru aja ini ada jemaat susah dari nol, dari tidak punya apa-apa, dari non-Muslim, non-Kristen, kita perjuangkan berjuta-juta, rumah kita juga bangunkan ya
walaupun emper-emper, sekolah juga kita kadang bantu biayai kehidupannya biaya. Balasannya tuh nggak enak loh, Bu. Coba Bu, balasannya nggak enak loh. Sering Pak saya. Coba bayangkan Bu, saya pernah melayani. Nih, nah ini masalahnya, makanya ini proses kehidupan kita ini rendah hati, dan itu mental kita ini mental untuk Tuhan, atau memang kita ingin dipuji. Kalau ingin dipuji ya kita kecewa, tapi kalau untuk Tuhan nggak ada kecewanya, karena jeripayah kita nggak pernah sia-sia, yakin apapun itu. Ya, itu saya. Ya, itu Bu. Jadi saya terus juga alami Bu, udah ditolongi. Begini, Pak. Ada hamba Tuhan katakan begini, bagaimana kamu tidak pernah membawa jiwa kepada Tuhan? Kamu perginya itu menginjil atau tamasa atau pamer atau apa foya-foya kayak gitu. Puji Tuhan, saya itu berusaha kemanapun membawa kebenaran firman Tuhan. Tetapi jika ada teman seperti itu, Pak, saya juga nangis, Pak. Saya berusaha semaksimal mungkin, tetapi ketika orang katakan begitu, saya nangis, Pak. Bagaimana? Bagaimana itu? Saya nangis, benar-benar nangis saya. Tuhan, saya itu sudah menyampaikan kebenaran dan rupanya tidak mendapatkan tanggapan. Tapi orang, hamba Tuhan juga yang mengatakan seperti itu. Loh, kamu perginya itu foya-foya, perginya itu beda motivasi. Tidak, saya pergi itu memberikan kasih, benar-benar menyatakan kebenaran firman Tuhan. Tetapi teman hamba Tuhan bilang begitu, Pak. Nangis saya. Ini saya bilang itulah yang namanya kita ini proses. Namanya proses itu oleh siapapun. Ya. Ya, jadi begini, orang yang menjaga kita itu atau orang lain itu tidak ada, tapi itu buat kita berarti. Mengapa? Iya, dengan orang yang seperti itu kita ini dibentuk. Tuhan sediakan pembentuk itu dengan orang-orang itu berarti bagi kita. Saya dibentuk, saya ini bisa kualitasnya jelas dengan menghadapi orang yang caci maki hamba Tuhan itu nggak kebetulan. Tuhan sediakan pembentukan itu, yaitu lewat hamba Tuhan itu. Jadi hamba Tuhan itu sebenarnya berarti buat ibu. Berarti, bukan malah benci. Engkau berarti buatku karena engkau lewat engkau aku dibentuk. Gitu. Saya bilang begini, terima kasih nasihatnya, terima kasih membuat saya bukan lemah tapi semakin saya semangat. Saya bilang begitu. Terima kasih teman-teman. Saya bilang begitu, Pak. Tetapi dengan air matanya juga keluar, Pak. Ini saya cerita begitu aja nangis. Ya, Pak. pasti. Air mata bahagia, Bu. Amin. Terima kasih. Penghiburan ini, Pak Susan. Haleluya. Ya. Ada satu hal yang perlu Bu Sulasmi ingat. Tuhan Yesus saja ditolak loh. Apalagi kita. Saya tahu. Ya, itu yang harus kita buat semangat. Mengalami proses, yo nangis tenan, Bu. Wong saya cerita begitu aja nangis. Karena proses memang tidak menyenangkan. Saya rasakan sendiri. Terus telinga ini rasanya panis kayak diselentek itu loh, Bu. Panis benar-benar. Beberapa hari ini mengalami hal itu, Pak. Itu namanya pemberontakan daging, Bu. Pemberontakan daging itu namanya. Namanya itu roh penurut daging lemah ya di situ itu, Bu. Rohnya penurut Tuhan. Rendah hati. Anu firman tapi dagingnya memberontak, Bu. Lemah. Bener-bener Pak, panis di telinga itu. Aduh Tuhan, telinga saya panis sekali. Suci, Bu. Iya, Pak. Maksudnya gini, Bu. Dan Mika 6 ayat 8, hai manusia, telah diberitahukan kepadamu apa yang baik dan apakah yang dituntut Tuhan daripada manusia lain, adil, mencintai kesetiaan
dan hidup dengan rendah hati di hadapan Allahmu. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Pak. Pencerahannya saya semakin kuat, pasti saya semakin mampu. Amin. Kesetiaan dan taat pada Tuhan. Amin. Waktu kita sendiri tapi diomongin orang itu kita tetap setia, tetap taat. Amin. Gitu. Bu Ruth itu kalau menyampaikan, kalau nginjili itu nambah jiwa itu yang muda-muda, jangan yang tua-tua. Yang datang tua-tua terus apa ditolak, tak bilang begitu. Nangis saya. Aduh. Saya beberapa hari kemarin itu hari saya wawancara perpanjangan lisensi itu loh Pak. Nah, saya kan ditanya begini. Nah itu pertanyaannya membuat telinga saya panis itu. Dan saya nangis. Ya. Oke, untuk yang lain. Burut itu nggak naik-naik kelas. Maksudnya apa Pak? Nah itu kelas kok nggak naik-naik. Harusnya nilainya dikumpulin. Maksudnya apa? Lah sudah ikut pembelajaran apa saja itu nilainya dikumpulin biar naik kelas segera. Oh begitu ya. Oke siap. Saya pasti kirim angka-angka yang saya punya. Mohon doanya supaya naik kelas katanya. Ya. Oke, untuk yang lain silakan untuk bertanya. Mungkin dari Kakak Abida. Oh Pak Rukamto. Selamat bergabung Pak Rukamto. Salam Pak. Salam Tuhan berarti. Maaf Pak terlambat. Tidak apa-apa Pak. Masih ditunggu. Silakan untuk yang lain. Siapa yang mau bertanya? Pak Joko, Mbak Ana. Pak Joko silakan Pak Joko. Silakan Pak Joko. Terima kasih Pak Samadi, salam, sehat selalu. Salam Pak Joko, Tuhan berkati Pak Joko. Dan berkati. Haleluya. Terima kasih atas firman-Nya yang telah disampaikan. Nah, terus ada beberapa pertanyaan nanti. Ya. Mohon pencerahannya, mohon penjelasannya berkenaan dengan rendah hati. Pertanyaannya adalah begini Pak Samadi, strategi apa yang harus kita kerjakan? Strategi apa yang harus kita lakukan, kita kerjakan? Antara keselarasan, antara kebenaran yang harus kita sampaikan dengan kerendahan hatian. Nah, seperti kita ketahui rendah hati itu sama saja dengan berkaitan dengan kesabaran atau bisa humble, sabar, tidak sombong kan begitu. Dan itu kita harus kita lakukan. Tetapi padahal di sisi lain kita harus menyampaikan kebenaran. Dan itu kesaksian itu pun tadi disampaikan oleh yang pertama Bapak Edi. Ketika kita itu memang betul-betul melakukan kebenaran, malah kita dipersalahkan. Nah, pertanyaannya bagaimana ketika kita menyampaikan sebuah kebenaran yang ada hubungannya dengan keselamatan, tapi di sisi lain kita ditekan bahwa yang kita sampaikan itu tidak benar. Padahal kita mau menyampaikan kebenaran tentang keselamatan, kita harus dengan cara rendah hati, tetapi pada saat kita menyampaikan seperti itu, orang yang kita sampaikan itu malah membelokkan daripada kebenaran. Apakah kita mempertahankan? Jelas harusnya memang mempertahankan, jawaban yang tepat harus mempertahankan. Tetapi bagaimana cara mempertahankan dengan cara rendah hati? Kira-kira seperti itu Pak Samadi. Dan berkati jawabannya kami tunggu. Ya, silakan Pak Samadi. Ini bersambungan juga dengan pertanyaannya Bu Ruth tadi. Karena ditolak tadi. Iya, Pak Joko. Siap, Nggih. Untuk menyampaikan kebenaran itu
memang tidak begitu gampang untuk bisa dalam dunia penginjilan, dalam dunia kita menyampaikan kebenaran, keselamatan. Banyak di lapangan memang menemukan yang seperti itu. Justru kita dibelokkan, justru kita dibantah. Ya. Tapi yang paling penting untuk mengantisipasi seperti itu adalah yang pertama, kita mesti hikmat, itu prioritas kita. Hikmat Tuhan. Kita mesti juga berdoa. Artinya sebelum kita melangkah, kita kan sudah tahu dulu memang, Pak. Ya, artinya atau sudah tahu atau belum. Kalau alangkah baiknya sudah tahu karakter orang. Maka dalam dunia kita menyampaikan kebenaran, yaitu banyak karakter yang kita temui, Pak. Nah, kita mesti sadar betul ini karakter model apa gitu. Ada orang yang karakternya itu model pembantah, mencobai, Pak. Dia sebetulnya sudah tahu, misalnya orang sudah percaya, sudah tahu. Tapi memang dia itu modelnya yaitu tadi mencobai orang yang mengajak bicara. Nah, ini mesti kita hindari, Pak. Ya. Yang kedua, memang mereka sengaja membelokkan. Mereka belum tahu, tapi sengaja membelokkan supaya kebenaran itu nggak nyampe sama dia. Ya. Tetapi kita mesti nggak putus asa, Pak. Kita sampaikan terus. Saya di lapangan juga sering ngadapin kayak gitu, Pak. Bahkan saya dibantah, bahkan keluar dalil-dalil, yang mereka keluar dalil yang luar biasa, ya, sampai saya berjam-jam. Artinya berdialog dan sebagainya, Pak. Tetapi kita mesti hikmat Tuhan, Roh Kudus pasti bekerja atas kita kalau kita menyerah kepada Tuhan. Artinya kita mengandalkan Tuhan. Kalau kita mengandalkan Tuhan bahwa itu memang murni kita menyampaikan kebenaran supaya mereka diselamatkan, pasti Tuhan beri kemenangan buat kita. Amin. Ini Pak Joko, ini yang saya terus alami dalam kehidupan saya ketika menyampaikan kebenaran. Tapi ada dua kemungkinan, yaitu ada orang yang di dalam kita sendiri, orang yang suka ngeyel, mencobai itu tadi. Mencoba itu sudah ngerti, tapi dia sok lagak nggak tahu. Maka Alkitab katakan, sok ada orang yang berlagak. Ya kayak gitu loh, Saudara. Lah ini sering kali kita alami, Pak. Lah kita mesti membedakan itu. Kita ini tipe apa ini orang ini? Kayak gitu loh, Pak. Ini mesti. Kalau itu tipenya kayak gitu, Pak, mending kita menghindar, Pak. Karena nanti kita perdebatan terjadinya. Dan Tuhan katakan nggak usah diperdebatkan masalah kebenaran itu. Kebenaran tetap kebenaran. Ya itu. Jadi itu yang saya bisa jawab untuk pertanyaan Pak Joko hari-hari ini. Kayak gitu. Terima kasih Pak Samadi, Tuhan berkati. Terima kasih. Ya, sama-sama Pak Joko. Lanjut, monggo yang lain. Ke Mbak Hana. Ya, di mute dulu Mbak Hana mic-nya. Ya. Ya, silakan. Yang lain kalau mau bertanya. Atau Pak mari Pak Filipus. Rukmanto. Ya, mari silakan Pak. Saya Pak, memang di dalam pelayanan kendalanya itu banyak, terutama yang di lapangan Pak, dalam dunia penginjilan. Nah, terkadang yang menjadi kendala seperti yang dikatakan Bapak tadi, wah, orang-orang yang menolak, menyangkal itu saya tuh sering Pak. Bahkan di dalam penginjilan saya pernah dikatakan, wah, salah pilih. Karena kalau jadi orang Kristen, kalau mati di penreng, waktu itu di pedesaan baru kata-kata keren sekali. Tapi dengan hikmat Tuhan, akhirnya bisa beri penjelasan. Nah, itulah nanti yang memberi kita tuh semakin semangat. Nah, memang terkadang nanti saya juga mohon penjelasan dari bapak-bapak semua. Ya terkadang di dalam planet sering hati bergendak tapi tubuh lemah. Niat ada, keinginan ada, Pak. Tapi berhubung tadi ada kendala, tantangan, wah itu yang menyebabkan lokro. Nah itu perlu suatu motivasi diri. Ya ternyata Bapak Ibu semuanya
saya punya pengalaman ketika dalam keadaan putus asa, dalam keadaan lokro, satu jalan itu mengingat kemurahan Tuhan. Seperti Paulus katakan dalam Roma 12 itu dalam pelayanan demi kemurahan Allah. Nah, kalau kemurahan Allah sudah mengikat dalam kehidupan kita tuh semakin semangat dan semakin ingin maju juga di dalam berkorban apapun. Yang kurang adalah kemurahan Tuhan yang telah saya terima, telah kita terima, misalnya keselamatan itu. Jadi dengan mengingat kemurahan Tuhan itu, kita tuh semakin bersemangat maju, meskipun tantangan itu mesti ada lah. Kita mau lengkapi kata-kata tadi. Terima kasih. Ya, silakan Pak Samadi. Silakan ditanggapi. Ini Pak Filipus siapa ya? Pak Filipus apa ini? Rukmanto. Salam Pak Filipus. Siapa ini? Rukmono. Ya, Pak Pendeta Filipus Rukmanto. Filipus Rukmanto dari Baru. Ini kok nggak muncul, gambarnya nggak muncul ya? Oh, muncul. Ada kok Pak. Oh, Pak Rukamto. Pakai baju merah. Dari Baruan, Salatiga. Ya, tapi ini rumahnya di Kartosuro. Ya. Ya, puji Tuhan, Pak. Jadi memang Pak, dalam kita menyampaikan penginjilan itu antara ditolak dan tidak. Itu kadangkala kita ngalami banyak ditolak. Tapi saat Tuhan untuk menyampaikan berita keselamatan, apapun risikonya, ya kita sampaikan. Saya punya pengalaman ketika kami di CDI, dikeroyok, di sidang berapa kali, Pak. Saya ditolak, akan mau dibunuh pada waktu itu di satu tempat. Lalu hati saya hanya satu, Pak. Saya bilang, Tuhan, aku nggak putus asa. Aku ingin berbuat sesuatu kepada desa ini. Tapi aku nggak tahu apa yang harus aku buat, Tuhan. Minta Tuhan pertolonganmu. Aku ingin berbuat sesuatu. Aku ingin menunjukkan kasih-Mu di atas desa ini. Dan singkat cerita, Pak, ada mujizat yang luar biasa. Kita banyak mengadakan aksi-aksi sosial yang luar biasa di desa itu. Mengapa? Tuhan itu tahu hati kita, Pak. Tujuan kita itu apa? Kalau tujuan kita adalah supaya orang itu selamat, supaya orang mengenal Yesus, pasti, Pak, pembelaan Tuhan dinyatakan dalam hidup kita. Mujizat dinyatakan dalam hidup kita. Dan menyertai kita dalam segala hal. Walaupun kita ditolak, Pak. Bahkan bukan hanya ditolak, mungkin diusir dan sebagainya. Tetapi kita terus maju, Pak. Kita nggak patah semangat. Karena gini, Pak. Kenapa kadang-kala kita takut mati? Kalau kita mati itu cepat masuk surga. Cepat ketemu Bapa di surga. Ya, salam. Mungkin Pak Samadi agak lemah ini. Terganggu dengan sinyal atau apa? Sinyalnya hilang mungkin sinyalnya. Oke. Sinyalnya hilang berarti. Mati langsung. Atau kuotanya habis. Terus kuotanya. Masih ada yang mau bertanya? Silakan. Tapi Pak Petrus yang harus jawab. Siap. Mari ya, Bu. Silakan. Ada yang mau bertanya? Silakan. Bu Sulasmi sudah aktifkan mic-nya. Mari Bu. Saya mau silakan. tanya apa ya? Cuman ya itu
Ya, bisa saya tanyakan seperti tadi itu. Mungkin bisa cerita ya. Setiap kita hamba Tuhan pasti sering ditolak seperti itu ya Pak ya. Iya. Tetapi benar-benar beberapa hari ini telinga saya merah seperti ini diselentik kayak gitu. Puji Tuhan saya alami. Sampai saat ini masih terasa ketika menyampaikan penolakan itu di telinga panas sekali. Nah, itu bagaimana Pak? Saya berusaha untuk bisa memenangkan hati saya, menenangkan situasi hati saya untuk tetap tenang, tinggal tenang. Itu bagaimana Pak? Apa bisa dengan senyum bisa, tetapi tetap ada ini masih panis. Itu bagaimana Pak? Ya, silakan Mungkin Pak Bapak punya pengalaman. Oke Bu, saya akan membantu menjawab. Ya. Jadi kalau boleh saya tangkap saat ini Bu Ruti sedang mengalami gundah gulana karena adanya penolakan. Itu Bu ya. Jadi memang kita gitu. Memang kita harus siap karena kita siap baik atau tidak baik waktunya, kita harus siap untuk memberitakan kabar keselamatan kepada semua orang. Baik diterima atau tidak, itu kita punya prinsip, tugas kita adalah memberitakan kabar baik keselamatan kepada semua orang, entah diterima atau tidak, itu bukan urusan kita. Itu yang bekerja nanti Tuhan. Putus. Jadi memang kadangkala itu membuat kita kecewa, sakit hati, telinganya panas seperti kena bakar api. Itu hal biasa Bu. Jadi karena kami juga punya pengalaman, kami pernah melayani yang namanya di Desa Nogosaren, itu saya tempuh dari tempat saya dari Purwodadi, itu perjalanan 2 jam lebih untuk sampai ke sana. Setelah sampai di sana, jemaat tidak ada satupun yang datang. Haleluya. Karena lebih berat ikut rewang di tetangga yang punya gawi. Jadi ternyata masih ngeboti acara-acara ritual kemanusiaan. Secara manusia kan berontak, secara manusia kami kecewa. Tetapi kami kembali kepada Tuhan yang dikatakan Pak Samadi tadi, tugas kita sudah kerjakan. Ya, jadi kita melayani Tuhan, kita sudah ketulusan hati kita jauh-jauh datang dengan kerendahan hati, dengan pengorbanan, bukan hanya fisik, tenaga, tetapi juga harta kita juga kita korbankan untuk menjangkau ke sana. Tapi secara manusia kita kecewa, ya itu pastilah ada rasa kekecewaan. Tetapi kalau kita kembali kepada Tuhan, kita motivasi kita untuk melayani Tuhan, kita akan mendapat kekuatan dan pengingat. Sehingga kita tidak menjadi putus asa, tetapi kita tetap di dalam melayani pekerja Tuhan. Amin. Ya, karena kita kembali pada teladan Tuhan berikan kepada kita, itu beberapa kali juga ditolak. Tapi Tuhan tidak pernah berhenti untuk menyampaikan kebenaran itu kepada semua orang. Dan akhirnya apa? Hasilnya itu luar biasa. Banyak jiwa dimenangkan. Amin. Jadi Bu Bu Ruth Sulasmi, itu yang dapat kami sampaikan. Jadi rasa kecewa secara manusia karena kita dating pasti. Tetapi kita kembali fokus kita adalah melayani Tuhan. Jadi biar Tuhan yang berkarya buat kita. Terima kasih. Ada yang lain ingin bertanya? Pencerahannya saya semakin yakin dengan diri saya supaya tidak jemu-jemu untuk terus membawa kabar kebenaran kemanapun saya pergi. Terima kasih Pak, terima kasih semuanya. Sama-sama Bu, Tuhan berkati. Sehingga saya merasa tidak sendiri begitu loh Pak. Amin. Ternyata banyak yang mengalami hal yang sama. Ayo silakan yang lain. Mari Bu Ripka, saya mau dengar suaranya. Silakan Bu Ripka, di-mute dulu. Di-mute. Ya, salam. Ya, silakan. Ya, saya hanya menyampaikan pendapat saja. Oke, silakan.
ini topiknya kan tentang kerendahan hati ya. Kerendahan hati. Nah, untuk kerendahan hati kan ciri-cirinya tadi tidak sombong, bisa menguasai diri, tidak memendekkan diri. Nah, karena menurut saya kerendahan hati itu untuk diri kita sendiri tidak bisa menilai. Yang menilai adalah orang lain. Jadi orang lain itu bisa menilai saya rendah hati. Pak Samadi sudah gabung kembali. Fotonya sudah di sini. Ya, jadi menurut saya yang bisa menyebutkan si A itu rendah hati atau tidak itu adalah orang lain, bukan dirinya sendiri. Itu kalau menurut saya seperti itu. Soalnya kalau misalnya saya menyebutkan saya sudah begini, itu berarti saya kan menyombongkan, mengutarakan kemampuan saya, berarti saya sombong, pendidikan diri. Nah, itulah yang sedikit yang saya sampaikan. Orang lain kasih, bisa Bu. menilai. Ya. Terima kasih Bu Rika. Wawasannya luar biasa. Nah, sekarang karena Pak Samadi sudah masuk kembali, ada yang lain mau bertanya? Kalau belum ada, mungkin masih malu atau apa, atau silakan mempersiapkan pertanyaan. Anda ingin bertanya pada Pak Samadi, bagaimana ciri-ciri orang yang mempunyai kerendahan hati? Iya. Moga Pak Samadi mendengar enggak? Ya. Sing jelas kalau ciri-ciri orang rendah hati adalah orang itu selalu bisa bersyukur dengan keadaan apapun. Amin. Itu orang rendah hati. Ya, dalam keadaan apapun bisa bersyukur. Ya. Karena dia tahu bahwa semua itu anugerah Tuhan dan semua diizinkan Tuhan. Amin. Ini yang pertama. Yang kedua, orang yang rendah hati itu adalah dia akan tetap bersukacita walaupun dia menerima sesuatu yang tidak baik. Dia menerima sesuatu yang menyakitkan. Tapi dia tidak akan merespon. Artinya merespon sesuatu yang tidak baik. Maka dia tetap ada sukacita. Ini orang yang rendah hati itu tetap ada sukacita. Maka Tuhan ngajari bersukacita senantiasa dalam segala hal. Itu adalah orang yang rendah hati. Karena dia tidak merespon kejelekan. Tidak merespon yang tidak baik. Ini orang yang rendah hati. Yang ketiga adalah orang yang rendah hati itu semakin kelihatan pertumbuhan rohaninya. Semakin kelihatan setia. Semakin kelihatan melayaninya. Dengan sungguh-sungguh. Semakin menampilkan gaya hidup. Ciri-ciri orang yang rendah hati sebetulnya. Jadi dia siap menerima apa saja yang ada di dunia ini. Sebab memang dunia ini adalah tempat di mana ada susah, ada ketidaknyamanan. Dan kita tahu itu semuanya. Itu yang ciri-ciri orang yang rendah hati. Artinya siap menerima keadaan apapun dengan rasa ucapan syukur dan justru memotivasi kita untuk kita semakin berbuat sesuatu untuk ya. Mungkin memang sinyalnya yang agak susah. Ya, silakan. Mungkin saya bisa yang nambah. Lain. Saya nambahi untuk Mbak Ana. Ciri-ciri orang yang rendah hati itu yang pertama itu tidak sombong.
Artinya tidak menyombongkan diri dengan apa yang dia punya. Terus yang kedua, itu selalu mementingkan kepentingan orang lain di atas kepentingan pribadi kita sendiri. Ya, terus yang ketiga, kita harus bersyukur. Tadi disampaikan, harus selalu bersyukur kepada Tuhan tentang keadaan kita. Apapun yang kita alami, kita tetap bersyukur. Terus yang keempat, yaitu selalu membuat orang di sekitar kita itu bahagia. Ya, jadi itu orang yang rendah hati. Terus yang terakhir, yang kelima, ini yang saya buat, ya, yaitu selalu memposisikan diri sama dengan orang lain. Jadi kita tidak lebih dari mereka. Ya, itu ciri-ciri orang yang rendah hati. Jadi ada 5 ciri-ciri orang yang rendah hati yang boleh saya tambahkan pada malam hari ini. Yang pertama, tidak sombong. Lalu yang kedua, selalu mementingkan kepentingan orang lain di atas kepentingan pribadi. Karena orang yang mementingkan diri sendiri itu disebut dengan egois. Ya toh? Nah, itu kita tidak boleh. Terus yang ketiga, kita harus selalu mengucap syukur dengan keadaan kita. Apapun yang terjadi, kita tetap bersyukur. Terus yang keempat, kita belajar membuat orang lain atau orang di sekitar kita itu bahagia. Ya, bagaimana caranya? Nah, itu yang harus kita buat. Oke. Supaya orang lain itu bahagia dan senang. Dan yang terakhir, yaitu kita harus memposisikan diri sama dengan orang lain. Ya, itu yang saya tambahkan. Ya, untuk yang lain, siapa yang mau bertanya? Tadi saya lihat Adik Mawar buka mic, silakan. Silakan. Mawar tutup lagi. Ayo yang lain. Bu Lisa. Mawar hanya mengaminkan. Mawar hanya mengaminkan apa yang disampaikan Pak Samadi sama Pak Pet. Amin. Ya. Ya, terima kasih Mawar. Terima kasih Mawar. Tuhan memberkati. Oke, silakan yang lain mau bertanya. Yuk, sudah buka mic-nya? Iya. Mau bertanya? Iya. Bu Yayu, silakan. Betul, terima kasih Pak Petrus, Mana. Belajar dan ternyata karena itu merupakan sikap hati, sehingga itu betul seperti yang dikatakan Bapak. Tadi Bapak Samadi, Bapak tadi ya, bahwa itu merupakan proses bagaimana kita menyikapi sesuatu yang mungkin tidak sesuai dengan ekspektasi kita, mungkin juga menyakitkan kita, mungkin juga mengecewakan kita. Untuk itu kerendahan hati itu juga harus teruji. Kalau tadi Mbak Hana tanya bahwa sikap rendah hati itu apa ciri-cirinya, sudah dirincikan sama Pak Petrus. Karena kalau saya ini ada satu pengalamannya mungkin hampir sama dengan guru tadi, tetapi beda hal. Tetapi memang kadang-kadang Tuhan itu menguji setiap kita dengan kejadian-kejadian yang tidak sesuai dugaan kita. Jadi kadang-kadang kita kecewa, kita sakit hati, kita juga saking sakitnya itu air mataku mengalir dengan sendirinya, tidak bisa berhenti. Jadi kemudian di situ baru kita datang kepada Tuhan, kita ngerti, oh Tuhan berbicara. Letak bukti ujian kita, kapan sikap atau kerendahan hati kita itu terbukti ya apa tidak. Akhirnya Mbak, ini pengalaman juga buat saya. Saya itu sudah melakukan sesuatu yang baik. Saya sudah
begini-begini, tetapi saya diperlakukan tidak adil. Nah, di satu titik seperti itu ternyata Tuhan itu sangat baik. Saya bilang Tuhan sangat baik. Tadi dikatakan dari rincian Pak Samadi sama Pak Petrus betul. Selalu mengucap syukur. Ternyata mengucap syukur itu jangan hanya di saat kita mendapat berkat, tetapi di saat kita diposisikan dengan tidak adil itu pun kita harus mengucap syukur. Nah, baru di situ itu teruji kerendahan hati kita. Benar nggak sih kita punya kerendahan hati? Jadi setiap proses, setiap kejadian itu bisa menguji kita sendiri. Bahkan menguji setiap orang. Saya kira hal-hal seperti ini setiap orang kok pernah mengalami, tidak pandang itu hamba Tuhan kita atau tidak pandang orang awam. Tetapi ketika kita tidak mengalami hal-hal seperti itu, belum bisa dibuktikan kalau kita itu belum bisa diuji, belum bisa dibuktikan kalau kita memiliki kerendahan hati. Nah, itu satu pengalaman yang saya dapatkan mungkin dari Pak Samadi maupun dari Bapak Petrus atau Pak ini Bapak-bapak ini kita memberikan pencerahan yang lebih jauh lagi bahwa kalau tadi kan yang ditanyakan Mbak Hana itu kan ciri-cirinya ya. Kalau yang saya tanyakan adalah kapan bisa dibuktikan atau bisa diuji kalau kita itu memiliki kerendahan hati. Nah, kalau tadi salah satunya saya mungkin dari Bapak Samadi atau dari Bapak Petrus bisa menjelaskan lagi atau melengkapi tadi dengan hal-hal yang lain selain yang saya sampaikan. Terima kasih Mbak Ana. Oh, silakan Pak Samadi. Kapan kita memiliki kerendahan hati? Itu pertanyaannya, Bu. Ya. Diamut, Pak, diamut. Mic-nya dimut dulu, mic-nya Pak Samadi. Mic-nya diamut. Ya. Ya, oke. Ya. Jadi Bu Yayu, untuk membuktikan kapan kerendahan hati itu terjadi, kapan kerendahan hati terbukti adalah ketika satu, kita bisa menghargai orang lain. Itu lebih utama daripada kita. Maka Tuhan ngajarin kita menghargai orang lain. Kalau engkau ingin sesuatu orang lain itu berbuat kepadamu, berbuatlah dulu engkau kepada mereka. Ini baru bisa teruji. Apakah kita bisa menghargai orang lain yang notabene mungkin lebih rendah dari kita, yang menjengkelkan kita. Ini yang pertama. Yang kedua, orang yang terbukti rendah hati adalah ketika orang itu bisa ya Pak Samadi, hidup di mana artinya menempatkan diri dengan baik. Itu orang rendah hati. Artinya begini Bu, orang Jawa jangan enggak sembarangan. Kapan dibuktikan ya waktu itu, misalnya ketika kita dalam level apa, ini bisa dibuktikan kita ini rendah hati atau tidak. Nah, di mana letaknya ya? Nanti di situ tuh. Misalnya contoh kita ini sedang dipercaya kita lupa dengan orang terdekat kita, misalnya suami istri misalnya, dengan adanya kita ini menganggap dia nggak berharga, menganggap dia itu hanya terbatas ya mungkin pesuruhnya, kita mengakomodasi dia apapun pendapatnya. Ini yang kadang-kala perlu kita pahami, dibuktikan di situ Bu. Apakah kita tetap keras keinginan kita, ya, ketika ada masukan istri, ada masukan orang lain, ya, dan sebagainya.
Ini teruji di situ, Bu. Apa kita mempertimbangkan orang lain? Nah, di sini letak dibuktikannya nanti, Bu. Itu yang jelas itu kalau dalam rumah tangga saja, Bu. Misalnya saya sebagai suami, ya, PPN mentang saya mencukupi kebutuhan misalnya. Lalu saya punya keinginan, istri punya pendapat, punya ini, lalu masa bodoh, nggak peduli. Ya itu kamu itu apa? Ini letak orang yang tidak bisa rendah hati. Ini belum rendah hati, Bu. Karena ini diuji di situ. Ini Bu yang saya akan katakan malam hari ini tentang jawaban saya yang tentang kapan dibuktikannya. Tuhan berkati. Ya, ada yang lain mau bertanya? Mungkin saya nambah pertanyaan Ibu Yayu. Jadi karena tadi jawaban dari Pak Samadi sudah harusnya jelas, cuma karena sinyal sehingga terputus-putus. Ya, jadi yang jelas kapan kerendahan hati itu akan dibuktikan, itu yang pertama di saat kita menghadapi masalah. Ya, karena kerendahan hati itu nanti akan dibuktikan disertai dengan yang namanya kedewasaan rohani kita. Ya, itu akan berbicara di sana. Ya, bagaimana kita mengatasi masalah, bagaimana kita menyelesaikan masalah yang kita hadapi, itu kita membuktikan kita rendah hati atau masih tinggi hati atau sombong. Karena orang mudah sekali yang namanya kesombongan ini akan muncul di dalam hidup kita di saat ada masalah yang menimpa kita. Apalagi yang mengusik tentang kepribadian kita. Apalagi yang mengusik tentang ego kita. Ya, karena kecenderungan manusia adalah selalu mementingkan diri sendiri, membela diri, itu yang cenderung ada dalam kehidupan kita. Di saat kita benar-benar menghadapi masalah itu akan dibuktikan. Ya, bagaimana dengan kerendahan hati kita? Apakah kita tetap bersyukur? Ataukah kita mementingkan kepentingan orang lain? Ataukah kita masih mementingkan diri sendiri? Ini akan dibuktikan di sana. Jadi yang jelas, kalau saya tambahkan di sini, kapan kerendahan hati itu akan dibuktikan? Di saat kita menghadapi masalah persoalan yang terjadi dalam hidup kita. Baik keluarga kita, lingkungan pekerjaan kita, lingkungan tempat tinggal kita, mungkin dengan anak-anak dan suami atau istri kita. Dan itu Bu Yayu yang boleh saya tambahkan. Terima kasih. Oke. Gimana Bu Yayu? Terima kasih, semakin lengkap dan semakin indah. Saya akan menambah biar apa yang saya tambahkan ini juga menjadi berkat bagi orang banyak. Ketika saya bersikap mensyukuri dengan sikap orang lain yang tidak adil terhadap saya, di situ ada berkat-berkat yang sungguh luar biasa di luar dugaan. Sampai saya terkagum-kagum dengan menurut saya nggak naikkan usulan, nggak naikkan, pokoknya nggak ingin naik pangkat, tetapi di balik itu semua saya kurang tahu kenapa ketika saya diperlakukan adil, tetapi saya mensyukuri dan saya tetap menghormati orang yang bersikap tidak baik terhadap saya juga menghargai orang lain. Di situ di belakang, di baliknya itu, kemudian yang berikutnya adalah berkat-berkat yang tidak pernah saya duga atau tidak pernah saya bayangkan. Jadi berkatnya adalah ketika kita memiliki sikap rendah hati, kita bisa bersyukur, kita bisa menghargai orang lain. Pokoknya yang dijelaskan Pak Samadi sama Om Petrus itu tadi, di balik itu berkatnya sudah disediakan oleh Tuhan, dan berkat itu berkat yang luar biasa, yang tidak pernah terpikirkan oleh hati kita, tetapi diberikan Tuhan. Dan itu pengalaman pribadi saya diangkat naik jabatan dan seterusnya, itulah yang saya rasakan. Semoga apa yang saya sampaikan juga menjadi berkat bagi setiap orang. Terima kasih, saya kembalikan.
Dia di WA ditanya yang harus kita lakukan untuk memiliki kerendahan diri. Pak Sama. Kita kerendahan. Mati dengar? Mbak. Dimut, diamut, Pak. Ya. Ya. Sudah. Ya, silakan, Pak Sama. Ya, Pak Sama. Ya, sudah. Yang dilakukan adalah kita selalu sujud di hadapan Tuhan. Ya, artinya kita selalu berserah kepada Tuhan. Selalu datang menyembah. Yang kedua, yang harus kita lakukan adalah kita ini memang selalu membaca firman dan merenungkan, ya, untuk kita bisa rendah hati, ya. Jadi yang kita bisa lakukan adalah ketika kita mau rendah hati, ya, menerimanya yang Tuhan terjadi dalam hidup kita dengan penuh ucapan syukur. Itu aja. Oke. Dan tidak merespon yang jahat, merespon yang jelek, merespon yang tidak baik kepada orang yang tidak baik kepada kita. Kayak gitu. Ya. Oke, Bu Lisa sudah buka mic, silakan kalau mau bertanya. Iya, gini ya. Buka kameranya, Bu. Aduh, ya. Biar kelihatan. Nah, ya. gitu dong. Itu kan kelihatan cantiknya. Nih, Pak, kalau saya terserah siapa yang jawab ya. Saya mau tanya, ada orang perempuan usianya mungkin 50 sekian, sedangkan ada laki-laki usianya tuh 25 belum ada. Nah, terus laki ini mengatakan dia mencintai perempuan usianya seusia ibunya gitu loh. Jadi kan perempuannya bingung. Nah, tadi Pak Petrus itu ada sempat berkata harus apa? Membuat orang ya gitu. Saya bingung, perempuan ini membuat dia lakinya ini mau bahagia, perempuannya ini sudah mengatakan pada lakinya ini jangan, nggak bisa karena usia kamu dan usia ya sudah berbeda gitu. Tapi lakinya bilang tetap pokoknya dia mencintai gitu. Baru sekitar ya minggu ini atau minggu lalu lah itu dikatakan demikian gitu. Terus jadinya gimana ya? Ya, jadi ini yang ditanyakan, apakah si laki-laki dan perempuan ini memiliki kerendahan hati itu tidak gitu, Bu? Ya, gimana? Terus caranya, maksudnya supaya perempuan ini juga bisa menolak, tapi tidak menyakiti gitu loh. Ini perbedaan umur, Pak, tapi caranya menolak cinta. Ya. Itu bagaimana? Memang gini, ini saya mencoba menjawab. Memang yang namanya cinta kadang kan tidak pernah mengenal usia. Ya, jadi yang namanya cinta itu kadang kan tidak mengenal usia. Ya, kalau dasarnya itu saling mencintai, itu bisa tidak memikirkan
batasan usia. Yaitu kalau memang saling mencintai. Tetapi kalau memang salah satu tidak cinta, ya contoh si ibu ini yang usianya lebih tua, dia tidak cinta sama si pemuda ini, ya dia mau menolak. Tapi bagaimana cara menolak supaya pemuda ini tidak sakit hati? Ya, gitu Bu Lisa ya. Gitu. Iya. Ya. Ini yang saya tanyakan dulu, ibu ini cinta enggak sama pemuda ini? Ini tidak. Tidak. Oke. Tidak. Dia menyayangi kalau itu hanya. Tidak kan jelas. Kasih sayang seorang ibu ya? Ya, sebagai anak seperti anaknya gitu. Ya, mungkin ini kalau saya lihat dari sisi anak, dari sisi pemuda ini, dia membutuhkan figur seorang ibu. Jadi di saat bertemu dengan ibu itu dia merasa nyaman, merasa aman, merasa bahagia, sehingga dia akan berusaha terus untuk mendekati. Bahkan merelakan apapun ya untuk mendapatkan kasih sayang seorang ibu. Ini dari sisi anaknya. Sebentar. Tapi ya. Tahu saya si laki itu masih punya ibu loh. Oh, masih punya ibu. Punya. Ya mungkin ibu itu belum bisa memberikan kasih sayang seperti yang diberikan oleh seorang ibu yang tua tadi. Ya, jadi apakah itu berbicara tentang cinta yang sungguh-sungguh atau dia memang benar-benar di dalam rumah tangga, dalam keluarga itu dia belum mendapatkan kasih sayang yang seutuhnya dari ibunya. Sehingga dia membutuhkan kasih sayang dari ibu yang lain. Ya, sampai dia jatuh cinta sama ibu itu karena dia merasa nyaman dan aman, merasa tenang dan merasa bahagia. Dari salah satu ciri yang saya sampaikan tadi adalah membuat orang lain bahagia. Ya, jadi ini bagaimana caranya supaya ibu ini menolak? Itu memberikan pengertian yang benar. Ya, diberikan kepada anak itu pengertian yang benar bahwa kamu masih muda. Ya, apa yang bisa harap dari saya? Saya hanya seorang ibu yang sudah tua dan tidak bisa memberikan sesuatu buat kamu. Masa depan kamu masih panjang. Jadi tugas ibu itu adalah menolak secara halus, dalam arti memberikan pengertian kepada pemuda itu untuk tidak mengharapkan cinta sejatinya dari ibu itu. Mungkin itu boleh saya. Jadi memang saya rasa bagi pemuda itu berat. Ya, bisa-bisa pemuda itu nggak akan punya istri karena dia akan berharap dengan ibu itu untuk jadi istrinya. Tetapi dengan memberikan pengertian yang benar, maka anak itu nanti akan tahu ya sebenarnya seperti apa. Jadi ibu ini memberikan batasan tertentu hanya sebagai kasih sayang seorang ibu, bukan kasih sayang karena cinta. Ya, jadi cinta hanya sebagai seorang ibu, itu batasannya. Jangan memberi lebih. Karena kalau memberi lebih berarti membuka peluang untuk pemuda itu berharap banyak. Ini yang harus dilakukan ibu itu. Jadi yang pertama memberikan pengertian yang benar supaya masa depannya anak itu masih panjang. Terus yang kedua memberikan kasih sayang hanya batasan sebagai ibu, bukan lebih. Karena kalau memberikan cinta yang lebih, ya selayaknya pemuda dan pemudi, ya dia membuka peluang dan memberikan harapan. Ya nanti pemuda ini bisa-bisa stres, akan mengejar terus, berharap terus. Nah ini yang perlu dilakukan. Jadi memberikan pengertian. Mungkin itu Ibu Lisa yang boleh saya sampaikan. Oke. Gimana Bu Lisa? Saya beritahu ini pengalaman pribadi saya. Cara menolaknya, yang pertama berikan pengertian, yang kedua menghindarinya sepenuhnya. Menghindarinya maksudnya mereka soalnya kita harus bisa menghindari pertemuan dengan dia. Yang pertama, yang kedua kita juga harus menghindari memberi jarak dengan dia.
Jadi dia akan mengerti. Gitu. Jadi mengurangi komunikasi, Ya. Itu harus. Kalau enggak tidak bisa, karena saya sudah pernah punya pengalaman pribadi sendiri saat ada seorang pemuda yang lebih muda dari saya mengejar saya, itu sangat nekat orangnya. Apapun itu dilakukan, jadi saya tahu. Tapi ya itu caranya, kita harus bisa menghindari dia. Tapi setahu saya ini orang Kristen ya, tapi mereka harus gereja dan masih bersama, terus membuat laki-laki ini nggak tahu perempuannya. Oke lah, nanti coba saya yang bicarakan. Terima kasih. Oke, Bu Lisa, Tuhan berkati. Ya, bagaimana, sudah puas? Masih ada waktu enggak? Masih ada waktu. 1/4 jam. Masih ada ya. Oh, silakan yang mau bertanya. Masih ada yang mau bertanya enggak? Oh ya, mari Pak Filipus. Ya, Pak Filipus, silakan. Dijelaskan dengan istilah tadi antara Pak, rendah hati dengan rendah diri. Oh, oke. Nah, perbedaan antara rendah hati dan rendah diri. Ya, kalau rendah diri dulu pernah pelajaran kami terima, nanti mohon dilengkapi. Kalau rendah diri itu minder, takut melangkah dan lain-lain. Tapi kalau rendah hati itu sabar, mau menerima kenyataan, tidak dendam dan lain-lain. Nah, itu mohon dipilah antara rendah hati dengan rendah diri. Ya, terima kasih. Silakan Pak Samadi, mungkin mau menjelaskan. Pak Samadi dulu aja. Mari. Ya. Pak Samadi dengar nggak? Tambahkan. Ya. Oke, silakan. Apa perbedaannya rendah hati dan rendah diri? Dengar. Ya, Pak. Ya. Kalau rendah hati itu sikap hati, Pak. Tapi kalau rendah diri itu adalah, jadi orang itu nggak percaya diri dengan dirinya sendiri. Nah, orang yang nggak percaya diri itu, Pak, itu susah bertumbuh, susah berkembang. Gitu. Jadi itu perbedaannya. Kalau sikap hati itu rendah hati. Tapi kalau rendah diri itu adalah, dia ini adalah orang yang tidak percaya diri, Pak. Jadi perbedaannya jelas bahwa orang tidak percaya diri adalah rendah diri. Orang rendah diri itu susah untuk, artinya itu susah untuk dipercaya. Kayak itu, Pak. Jadi kalau rendah hati justru akan dipercaya. Karena setia dengan perkara kecil, Tuhan percayakan perkara kayak gitu. Itu. Ya, mungkin saya nambahkan. Ya, ini ada perbedaan. Ini sebenarnya menarik sekali antara rendah diri dan rendah hati. Ya, jadi kalau orang yang rendah hati, dia bisa memposisikan dirinya sebagai siapa di situ. Itu rendah. Tetapi rendah diri tadi sudah disampaikan, orangnya minder, tidak pede karena kehilangan kepercayaan diri sendiri. Jadi cenderung orang ini tidak bisa maju dan berkembang. Karena apa? Dia nggak percaya sama dirinya sendiri. Kalau orang yang sudah tidak percaya pada diri sendiri, bagaimana dia bisa maju, bagaimana dia bisa berkembang, bagaimana dia bisa bertumbuh. Itu susah. Karena apa? Orang ini tidak akan pernah bisa memiliki yang namanya kerendahan hati. Ya, jadi orang yang rendah diri ini tidak akan pernah bisa memiliki kerendahan hati. Tetapi berbeda orang yang memiliki kerendahan hati, dia akan mampu merendahkan diri di hadapan semua orang. Jadi beda, Pak ya. Merendahkan diri dan rendah diri beda.
kalau kita merendahkan diri itu dasarnya kita memiliki kerendahan hati. Tapi kalau rendah diri, kita tidak memiliki kerendahan hati. Sehingga kita tidak bisa percaya diri. Orang yang nggak percaya diri, ini nak wong Jawa hari isinan. Ya, isin. Sono, mau aku isin. Ya, itu orang yang rendah diri. Jadi tidak punya kepercayaan diri sendiri. Nah, bagaimana orang yang rendah diri ini bisa diubahkan menjadi rendah hati? Ya dia harus taat tekun sama Tuhan, mempercayai hidupnya kepada Tuhan. Izinkan Tuhan yang mengubah sikap hidupnya, sikap hatinya. Jadi artinya mengubahkan diri dengan kuasa Allah. Jadi mau dibentuk, mau diproses oleh Tuhan yang dulunya rendah diri menjadi rendah hati untuk bisa dipakai oleh Tuhan. Karena apa? Orang yang rendah diri ini jelas Pak, mau ngomong di hadapan orang nggak berani, malu. Ya biasanya cenderung pemalu, ya penakut, tidak berani, tidak pede, minder dan lain sebagainya. Ini yang selalu ada dalam diri orang yang rendah diri. Tetapi orang yang rendah hati, dia bisa memposisikan dirinya di mana dia ada, di mana dia tinggal, dengan siapa. Nah itu dia percaya diri karena apa? Ada sesuatu yang menolong menyertai dia. Ada kuasa yang melingkupi dia. Yaitu kuasa Tuhan. Karena hanya kuasa Allah lah yang mampu mengubah kita menjadi rendah hati. Amin. Itu Pak. Ya Pak Rumanto, sudah puas? Ya sudah, terima kasih ya. Ya. Sama-sama Pak. Ya, terima kasih, kembali kasih Pak. Ini pembicaraannya makro ya, bagaimana orang tentang rendah hati. Ini pembicaraannya sangat luar biasa dan sangat seru. Masih ada yang mau bertanya? Masih ada waktu ini 10 menit lagi. Oke, kalau nggak ada, ini pertanyaan terakhir. Yang saya ingin tahu, kenapa sih kita harus memiliki kerendahan hati? Ini pertanyaan terakhir ya. Kenapa sih kita harus memiliki kerendahan hati? Tolong Pak Samadi sebagai narasumber silakan untuk menjawab. Itu kan yang punya rumah sini. Kenapa? Oh, dipasang lagi gitu. Itu kan kompor tiba sendiri. Itu kompor. Apa Mawar? Silakan, Mawar mau bertanya. Itu kompornya mau dilepas. Bukan ini. Kok putus-putus ya? Oke, saya mau jawab pertanyaan tadi. Kemudian Pak Samadi singkatnya kenapa kita harus memiliki kerendahan hati? Itu ya pertanyaannya. Ya, kenapa kita harus memiliki rendah hati? Karena itulah salah satu syarat yang harus kita berikan kepada Tuhan Yesus untuk kita bisa dipakai menjadi hamba Tuhan. Itu syaratnya harus memiliki kerendahan hati. Karena kita mau belajar meneladani Tuhan Yesus yang sudah memberikan teladan tentang kerendahan hati yang sempurna. Jadi alasannya kenapa kita harus memiliki kerendahan hati, agar kita bisa dipakai Tuhan secara maksimal dan bisa berdampak buat orang lain. Ya, sehingga kehadiran kita melalui pelayanan kita itu orang itu bisa diberkati oleh Tuhan. Karena dengan kerendahan hati yang kita punya. Itu Mbak Ana. Ya. Terima kasih Pak. Oke. Karena waktu ya, ini yang sangat ini dan sudah terbatas. Dari semua pertanyaan, saya mendapatkan satu kesimpulan. Ciri-ciri orang mempunyai rendah hati yaitu selalu bersyukur, tidak sombong, dan membahagiakan orang lain serta mementingkan kepentingan untuk orang lain. Dan kapan ya kita mempunyai bukti kerendahan hati?
di saat kita mengalami permasalahan, kita bisa menghadapi dengan rasa bersyukur dan mementingkan keperluan orang lain. Bagaimana kita bisa datang pada Tuhan untuk rendah hati? Di sini kesimpulannya selalu ada dekat pada Tuhan. Nah, kita ingin mempunyai kerendahan hati, kita harus dekat pada Tuhan dan membaca firman Tuhan serta merenungkan firman Tuhan untuk merespon, jangan merespon yang jahat. Itu caranya untuk kita mendapatkan kerendahan hati. Dan perbedaan kerendahan hati dan rendah diri, yaitu kalau rendah hati itu orangnya bisa dipercaya oleh Tuhan dan bisa dipakai oleh Tuhan. Kalau rendah diri itu orangnya tidak bisa dipercaya oleh Tuhan ataupun dipercaya oleh kita. Pertanyaan yang terakhir tadi, agar kita bisa dipakai Tuhan, itu syarat mutlak kita harus memiliki kerendahan hati supaya Tuhan memakai kita. Itu kesimpulan malam ini yang saya dapat, dan waktu saya kembalikan pada Pak Petrus untuk doa berkat, dan doa penutup saya berikan pada Pak Samadi. Oke. Terima kasih buat semuanya. Untuk malam hari ini kita akan berdoa untuk acara kita. Doa berkat akan disampaikan oleh Bapak Pendeta dalam di firman Tuhan yang hari ini kami bahas tentang kerendahan hati. Biarlah itu melekat dalam hidup kami terus menerus sehingga kami semakin dipakai Tuhan, diberkati Tuhan di mana saja berada dan dalam pekerjaan apapun, baik yang melayani maupun yang reguler dalam pekerjaan. Terima kasih. Berkati jam ini, Tuhan berkati. Kalau setiap Jumat mengadakan sharing, Tuhan berkati hamba-hamba Tuhan yang melayani, moderator atau siapapun yang dalamnya, Tuhan berkati. Terima kasih. Berkat-Mu turun atas kami saat ini sampai selama-lamanya. Dalam damai sejahtera kasih Tuhan, penyertaan Roh Kudus menyertai kita hari ini sampai Maranatha. Tuhan sudah datang sudah kali. Tetaplah kita hidup benar di mata Tuhan, kebenaran memerdekakan kita, dan tetaplah kita menjadikan semua bangsa murid Tuhan. Sebab itu perintah Tuhan harus kita lakukan bersama. Mulai hari ini sampai Maranatha, Tuhan sudah datang. Dalam nama Tuhan Yesus, kemudian doa berdoa percaya diberkati berkata, amin. Amin. Ya. Amin. Terima kasih buat teman-teman semua untuk malam hari ini. Selamat malam Pak Edi, Pak Selamat malam. Pak Edi, terima kasih. Bu Lisa, Bu